Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Bada'tu bibismillahi awwala tabarakar rahmanir rahim wa mau'ila. Wasannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhda ilan nasi mursala wa itratihi summa sahabatu summa mantala hum alal ihsani bil khairi wabbala. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini, acara yang mulia ini, Mutiara Indah Kompas TV, untuk senantiasa saling menyapa dan saling bertatap muka, walau tidak secara langsung. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita lafazkan, kita curahkan kepada Nabiyuna Rasuluna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, pengikutnya, dan juga keluarganya, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat perjuangan beliaulah dan para sahabatnya hingga saat ini, bahkan detik ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya sebuah iman dan indahnya beragamakan Islam. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas dan mengupas sebuah materi tentang pintu-pintu surga bagi para muslimin, dan lebih tepatnya pintu-pintu surga bagi para wanita. Karena surga sendiri ialah cita-cita yang paling agung, cita-cita yang paling tinggi, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik bagi yang muda bahkan hingga yang tua. Surga sendiri dikatakan sebagai kampung halaman bagi semua umat Islam, karena kita dahulunya berasalkan dari surga, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dikatakan bahwa tidaklah mungkin bagi seorang muslim masuk surga melainkan tanpa usaha dan tanpa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa la yudkhilu ahadam minkumul jannata wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena perbuatan amal baiknya, dan tidak juga amal baiknya itu menyelamatkan dia dari neraka kecuali dengan rahmat Allah, dan tidak juga denganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar bahwa masuk surga itu hanya tidak akan bisa kita gapai kecuali dengan hanya rahmat Allah. Akan tetapi tidaklah benar jikalau tidak menganggap amal baik itu tidak dinilai apapun oleh Allah, karena surga sendiri adalah tempat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk masuk ke dalamnya. Baiklah hadirin dan pemirsa pendengar setia Kompas TV, kita akan melanjutkan penjelasan intinya di segmen selanjutnya di Mutiara Iman Kompas TV. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah,
surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah dan diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana kita tahu bahwa surga dan neraka memiliki tingkatan-tingkatan. Dan setiap tingkatannya ada seorang penjaga yang telah ditunjuk oleh Allah, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah. Fil jannati sab'atu abwab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa di surga nanti akan ada 8 pintu surga. Dan 8 pintu surga ini yaitu memiliki kriteria masing-masing untuk masuk ke dalamnya. Begitu pula bagi para wanita bisa masuk pintu surga ini dengan berbagai macam ibadah dan amalan masing-masing. Di surga sendiri ada beberapa pintu, yaitu 8 pintu surga. Dari 8 pintu ini ialah pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu taubat, pintu puasa, pintu menahan amarah, pintu ridha orang tua, dan pintu ashabul yamin, pintu sebelah kanan. Pintu sholat misalkan, pintu sholat yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat dan mendirikan sholat, baik itu di siang hari maupun malam hari, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah seperti sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pintu berjihad. Bagi seorang perempuan atau wanita tidak asing mendengar kata berjihad, mulai dari ia hamil, kemudian dia melahirkan, dia menyusui anaknya. Ini adalah semua jalan menuju pintu jihadnya seorang wanita. Selanjutnya yaitu pintu bersedekah. Sedekah yang paling mudah bagi seorang wanita ialah sedekah di rumahnya sendiri, memasakkan makanan untuk suaminya, memasakkan makanan untuk anak-anaknya, dan beserta anggota keluarga lainnya, yang mana ini semua akan dinilai ibadah dan sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pintu taubat. Bagi orang-orang yang suka bertaubat, al-mustaghfiruna al-laila wan nahar, orang-orang yang beristighfar pada malam hari dan siang hari, rajin bersolawat, rajin beristighfar. Selanjutnya ya dari pintu taubat, yaitu pintu berpuasa, orang-orang yang rajin berpuasa. Dalam sebuah hadis fil jannati sab'atu abwab, ada sambungannya, yaitu fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan ada yang bisa memasuki pintu ar-rayyan ini sendiri, pintu bagi orang-orang yang berpuasa, kecuali orang-orang yang rajin berpuasa, baik itu puasa wajib maupun itu puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bid dalam 3 hari, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kemudian ada pintu dari pintu ridho orang tua. Pintu ridho orang tua ialah pintu bagi anak-anak yang mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Kemudian juga ada pintu bagi orang-orang ashabul yamin, pintu kanan bagi orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan dan selalu mendahulukan anggota bagian kanannya dalam melaksanakan kebaikan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, perempuan-perempuan ini dikatakan melewati 3 fase dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu fase ia menjadi seorang anak perempuan dari kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa fadamma asabi'ihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 anak perempuan lalu merawatnya hingga ia balik, hingga ia dewasa, lalu menikah,
dan anak perempuan ini soleh dan solihah, maka pada hari kiamat nanti Rasulullah bersama orang tuanya ini seperti dua tangan as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengahnya. Taib. Fase ini dinamakan fase sebagai anak perempuan. Selanjutnya, terlepas dari masa anak perempuan, ia menjadi fase ia menjadi seorang istri. Dalam fase ini, ia mempunyai kewajiban, yaitu menjaga kemuliaan suaminya, baik di dalam rumah maupun di dalam rumah. Barang siapa yang menjaga kemuliaan suaminya di dalam rumah, dan baik di dalam rumah maupun di luar rumah, maka jika dia beramalkan soleh dan tetap menjadi istri yang solehah, maka begitu pula ia akan mudah meraih surganya. Dan selanjutnya, ketika dia menjadi fase seorang ibu, mulai dari ia hamil, melahirkan, serta menyusui, semua ini akan ia lewati dan dinilai sebagai jihad. Dan apabila seorang perempuan ini wafat, kemudian dia berada di fase, misalkan dia di fase para seorang anak, maka dia dihitung sebagai seorang yang berjihad. Begitu juga ketika dia berada di fase seorang istri, yang mana dia istri yang solihah, yang selalu menjaga kehormatan suaminya, ketika ia wafat, begitu pula ia dikatakan sebagai orang yang dalam golongan orang-orang yang berjihad. Selanjutnya, ketika dia berada di fase seorang ibu, melahirkan, dia wafat ketika melahirkan, atau dia wafat dalam keadaan dia menyusui anaknya, itu juga dikatakan ia dalam fase, dia berada dalam posisi dia berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Dan dikatakan dalam hadisnya, diperjelas lagi dalam sebuah hadis bahwa seorang perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya dan patuh kepada suaminya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan kemuliaannya, maka ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia mau. Para hadirin dan pemirsa Kompas TV, kita berharap bahwa kita menjadi salah satu orang yang masuk dan bisa masuk dari beberapa pintu yang Allah sebutkan tadi. Dari 8 pintu-pintu yang Allah sebutkan, kemudian kita bisa masuk menjadi golongan orang-orang tersebut. Maka dari itu akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya, tetap di Kompas TV. Wanita memiliki kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, sebelum datangnya Islam sendiri pada masa jahiliyah, para wanita sendiri dianggap sebagai cobaan atau hinaan bagi keluarganya masing-masing. Bahkan mereka dikubur hidup-hidup ketika tahu bahwa mereka memiliki seorang anak perempuan. Atau bahkan ketika ia berada dalam keadaan yang tidak suci seperti haid misalnya, pada zaman itu mereka diasingkan, keluarkan dari rumah untuk tidak duduk bersama di meja makan, tidak duduk bersama di lingkungan yang sama dengan para anggota lainnya. Maka selanjutnya datanglah Islam, memuliakan wanita, mengangkat derajat wanita, membolehkan wanita dan memberikan hak wanita sama seperti hak yang ada pada laki-laki. Banyak contoh yang bisa kita teladani dari kisah para sahabat dan kisah para nabi dan rasul Allah. Dikatakan bahwa istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Ayub adalah contoh bagi wanita atau istri yang buruk bagi suaminya. Nabi Nuh alaihi salam memiliki istri yang mendukung kaum-kaum kafir pada saat itu. Begitu pula Nabi Ayub alaihi salam. Dan kemudian ada contoh wanita yang bersuamikan suami yang buruk misalkan. Kemudian ia menjadi sosok yang solihah, istri yang solehah. Sebagaimana istri Fir'aun sendiri memiliki istri yang solihah, yang mana nantinya akan menjadi ibu angkatnya Nabi Musa.
dan banyak hal-hal lainnya dan banyak kisah-kisah lainnya yang bisa kita teladani. Dan bagi para wanita zaman sekarang, misalkan berada di luar rumah, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Ketika dia di dalam rumah berbakti kepada suami, mengurusi pekerjaan rumah tangganya dan mengurusi semua hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, baik itu anak, suami dan lain-lainnya. Kita bahas tadi ini adalah sebuah bentuk ibadah dari seorang istri kepada suaminya dan dinilai sebagai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula pada zaman ini kita lihat para wanita-wanita yang bekerja di luar sana membantu para suami dan membantu mencari nafkah, bahkan ada sampai mencari nafkah untuk anaknya sendiri, maka begitu pula ia dinilai sebagai ibadah dan berjihad berkali-kali lipat di mata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, baiknya kita menjadikan salah satu dari contoh yang lain-lainnya ini sebagai pedoman dalam hidup kita, bahwa seorang wanita mudah sekali untuk masuk surga atau lebih cepat masuk surga melalui pintu-pintu yang telah Allah sediakan. Maka dari itu kita jangan lelah untuk berbuat kebaikan dan jangan pernah lelah untuk beramalkan soleh setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahu li wa lakum. Fama asabani min hasanatin faminallah, fama asabani min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.